Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan, hingga pada kesempatan di hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat dan kesempatan untuk belajar, memperdalam ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kesempatan untuk menuntut ilmu selalu Allah berikan kepada kita. Allah memudahkan kita untuknya, sehingga kita semakin hari semakin baik, semakin mengerti tentang Islam, dan semakin bersemangat untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setiap pelajaran yang kita bahas, setiap pelajaran yang kita ikuti, semuanya bisa kita pahami dengan mudah, semuanya bisa kita pahami dengan baik, dan mendatangkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam marilah kita senantiasa perbanyak untuk membacanya kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibbati fillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan atau pembahasan kita dalam pelajaran fikih ini, kembali kita harus memantapkan niat kita, harus mengoreksi niat kita, memperbaharui niat kita lagi, yaitu dengan betul-betul menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas, beribadah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Marilah kita mantapkan hati kita dengan menjadikan diri kita di kesempatan kali ini betul-betul belajarnya bukan karena apapun, kecuali betul-betul karena Allah. Kita ingin mendapatkan balasan dari Allah. Kita ingin menjadi orang yang berpredikat hamba Allah yang soleh, yang memiliki ilmu, berkah,
ilmu yang bisa diamalkan, yang mendatangkan pahala dan ridhonya Allah, dan ilmu yang bisa kita dakwahkan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dan inilah ahibati fillah, kunci agar kita menjadi orang yang terlepas dari kerugian yang mengenai setiap manusia yang ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, surat yang telah kita hafalkan, surat yang tidak asing lagi bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling mendakwah, mengajak kepada kebaikan, dan juga mengajak untuk senantiasa bersabar. Ayat yang begitu singkat tapi maknanya agung. Maknanya betul-betul pelajaran yang harus kita jadikan sebagai panduan dalam hidup ini. Lihat, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, aibatifullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tanpa bersumpah pun kita harus percaya? Dan itulah sikap seorang mukmin. Kalau Allah sudah berfirman, udah, nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C, Allah yang dia ikutin. Tanpa meragukan, tanpa bertanya-tanya, langsung diyakini. Begitu sikap seorang mukmin terhadap firman Allah Azza wa Jalla. Allah tanpa bersumpah, kita wajib untuk meyakini. Kalau tidak, maka kita diragukan keimanannya. Dan di surat ini, ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla itu bersumpah. Artinya apa? Apa yang Allah sampaikan di dalam surat ini tidak bisa kita anggap biasa. Betul-betul harus kita perhatikan dan kita laksanakan dengan baik. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya, bayangkan, udah pakai sumpah, kemudian ditakkid dengan kata inna. Sesungguhnya, insana lafi khusr. Sungguh manusia itu betul-betul Allah tegaskan lagi. Sudah ditakkid dengan kata inna, kemudian Allah tegaskan lagi dengan kata la. La fi khusrin, demi masa, sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi. 3 kata penguat yang mana dalam bahasa biasa pun, kalau kalimat diperkuat dengan sumpah, dengan takkid, maka si mukhatab, orang yang diajak bicara, itu langsung menerima informasi yang dia dengar tanpa meragukannya. Ini kaidah dalam bahasa, dan ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Setiap manusia, tanpa pandang bulu siapapun dia,
kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan, dewasa ataupun anak kecil, orang Arab ataupun non-Arab, semuanya dalam keadaan merugi. Kecuali, kata Allah, kecuali nih orang-orang yang punya 4 karakter, maka dia tidak akan merugi. Kita mendengar kata rugi aja udah gak mau, ahibati fillah. Siapa manusia yang pengen rugi? Tidak ada. Terkait dengan perkara duniawi saja kita gak akan mau menjadi orang yang merugi. Apalagi terkait dengan akhirat. Siapa mau rugi? Gak ada. Karena rugi itu artinya adalah kita menjadi orang yang celaka. Siapa yang mau celaka? Gak ada. Maka kita harus melaksanakan nasihat yang Allah sampaikan di ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Asr ini. Yang pertama, kata Allah, harus beriman. Dan yang dimaksud dengan beriman di sini adalah berilmu. Karena nggak mungkin orang bisa beriman tanpa ilmu. Ingat kembali pengertian dari kata iman. Iman itu artinya percaya, yakin. Bagaimana orang bisa percaya dan yakin kalau dia nggak memahami, nggak mengetahui? Maka beriman yang pertama ini artinya adalah kita berilmu. Nah, saat ini kita sedang dalam keadaan menuntut ilmu. Maka sungguh-sungguhlah ahibati fillah, yang ikhlas, agar nasihat pertama yang Allah sampaikan dalam surat ini bisa kita realisasikan, bisa kita laksanakan. Kemudian yang kedua, karena tidak sampai berilmu saja, yang kedua, wa amilus shalihat. Orang itu beriman dan dia buktikan keimanannya itu dengan beramal salih. Karena iman itu tidak cukup hanya dengan keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan saja, tidak cukup. Tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam. Harus dibuktikan dengan mengamalkan syariat Islam. Kalau itu dilaksanakan berarti keimanannya benar. Dan ini juga sama, bahwa ilmu gak akan bermanfaat ahibati fillah kalau tidak diamalkan. Ilmu gak akan bermanfaat sampai kapanpun. Justru akan mendatangkan musibah ketika ilmu tersebut hanya menjadi informasi saja, hanya menjadi pengetahuan saja. Ilmu baru bermanfaat kalau kita amalkan. Lalu yang ketiga, karakter yang harus kita miliki apa? Yaitu kita mendakwahkan ilmu tersebut. Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat buat dirinya sendiri dan juga orang lain. Alhamdulillah kita sudah punya ilmunya. Alhamdulillah kita sudah mengamalkannya. Ayo kita ajak keluarga kita, ayo kita ajak adik dan kakak kita, ayo kita ajak saudara kita, ayo kita ajak orang tua kita. Tentunya mengajak dengan cara yang baik, bukan memerintah, menyuruh dengan cara yang tidak baik aja. Karena kita ingin masuk surga bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan saudara dan yang lainnya. Maka kita dakwahkan ilmu tersebut.
Dan karakter yang keempat adalah bersabar. Artinya apa? Nggak putus asa, nggak gampang nyerah, nggak patah semangat. Karena sabar itu artinya apa? Kuat untuk selalu konsisten. Belajar, mendapatkan hambatan, apalagi sampai aduh kok susah nih, oh enggak, saya nggak boleh nyerah, saya harus terus mempelajarinya, tanya ke guru, buka buku, lihat catatan lagi, tanya ke teman. Tidak gampang nyerah. Hafalin ayat Quran, waduh ayatnya panjang lagi, oh enggak, saya pasti bisa insya Allah. Berusaha, bersemangat, ihris ala ma yanfa'u, semangat. Seorang mukmin itu gak gampang nyerah. Ini arti dari kata sabar. Dapat ilmunya, mau diamalin berat karena hawa nafsu begitu sangat ingin menolaknya. Contohnya apa? Sholat malam. Kita mengetahui keutamaan yang begitu besar. Atau paling tidak sholat duha, yang keutamanya adalah mewakili sedekah dari setiap persendian manusia. Tapi rasanya berat. Hawa nafsu pengennya santai, pengennya istirahat, pengennya leha-leha, pengennya main-main. Kita katakan, sabar wahai diriku, kita harus melaksanakan ibadah. Sabar. Sabar ketika baca Quran, sabar ketika menghafal Quran, sabar ketika beramal soleh, itu penting. Kemudian ketika mengajak orang lain pun begitu, sabar. Karena tidak semua yang kita sampaikan diterima oleh orang. Bahkan yang lebih pahitnya lagi, ada orang yang menolak ajakan kebaikan kita dengan cara yang kasar. Kita dituduh, kita dihina, kita direndahkan, kita dikatakan anak baru kemarin. Sabar. Sabar. Tidak gampang nyerah, udahlah saya gak mau ngajarin lagi. Enggak. Tetap terus mengajar, mendakwah. Inilah 4 karakter yang harus kita miliki, ahibati fillah, agar kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Kembali lagi, kita harus ikhlas. Semua itu yang 4 tadi, itu berawal dari ikhlas. Karena dengan ikhlas ringan semuanya. Karena dengan ikhlas mudah semuanya. Dan yang kedua adalah banyak-banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Karena ikhlas itu, selain kita melawan hawa nafsu kita, mengajak diri kita untuk ikhlas, maka kita juga harus minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan niat yang ikhlas. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasta'in billah." Dan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ahibati fillah, kemudian sedikit yang ingin Ustadz sampaikan juga terkait dengan bulan Ramadan. Saat ini kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Maka mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini penting ahibati fillah, karena bulan Ramadan itu dianggap oleh umat Islam, para ulama, sebagai momentum yang berharga. Mereka menilai bahwasanya bulan Ramadan itu seperti ajang perlombaan. Waktunya berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas ibadahnya. Kita lihat banyak sekali orang beribadah di bulan Ramadan. Yang tadinya setelah sholat isya udah gak sholat lagi, ini tidak.
lanjut dengan sholat tarawih. Yang tadinya baca Quran ya kali cuman seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, ini tidak, baca Al-Qur'annya setiap hari. Yang tadinya jarang-jarang datang ke kajian, mendengarkan ceramah, di bulan Ramadan hampir tiap hari. Karena semuanya berlomba-lomba ingin mendapatkan predikat takwa. Nah, ahibati fillah, bukankah ketika kita hendak mengikuti suatu perlombaan, maka sebelum perlombaan itu datang waktunya, kita yang ingin juara pasti akan memperbanyak latihan. Dan semakin mendekati hari perlombaan, latihan kita tuh semakin kencang, bukan semakin lemah. Kenapa? Karena kita ingin menjadi sang juara. Kita latihan, dan terus latihan. Nah, bulan Ramadan yang disebut sebagai bulan ajang perlombaan ibadah, maka di bulan Sya'ban ini adalah waktu terakhir kita untuk bersiap-siap, berlatih diri. Jangan sampai ketika masuk hari pertama bulan Ramadan langsung lemes. Kenapa? Gak biasa puasa. Waduh, hari pertama. Tapi kalau di bulan Sya'ban sudah latihan, puasa Senin Kemis paling tidak, nanti masuk bulan Ramadan udah biasa puasa, gak ada kata lemes, justru semangat beraktivitas. Di bulan Sya'ban kita mulai cicil mengaji Al-Quran. Pokoknya kayak target, sehari saya harus baca 1 juz 1 hari. Terus konsisten di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan sehari bisa 2 juz atau lebih. Latihan, ahibati fillah. Di bulan Sya'ban ini kita tambahkan lagi sholat kita, yaitu dengan menjaga sholat rawatib kita, baik yang qobliyah ataupun yang ba'diyah. Sholat duhanya kita jaga, sehingga kita masuk bulan Ramadan, walaupun puasa, kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Jadi gak ada kata lemes, aduh lemes lagi puasa, pengennya istirahat, tiduran aja gak kuat. Tidak ada. Dan orang yang seperti ini berarti dia menganggap bulan Ramadan bulan yang biasa-biasa aja nih. Kalau dia lemes, gak mau ngapa-ngapain, pengennya tiduran aja, dia nganggap bulan Ramadan tuh kayak bulan biasa. Dan ini kerugian, ahibati fillah. Dan telah didoakan oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW keburukan terhadap orang yang seperti itu, yaitu orang yang menganggap biasa bulan Ramadan, gak ada apa-apa yang istimewa baginya, sehingga ketika dia keluar dari bulan Ramadan, semangat ibadahnya gak meningkat, semangat untuk bertakwanya juga biasa aja, gak ada yang berubah. Rugi orang yang seperti ini. Kata malaikat Jibril, semoga Allah menimpahkan keburukan, kecelakaan, kerugian kepada orang yang mendapatkan kesempatan bulan Ramadan. Allah berikan dia usia panjang masuk ke bulan Ramadan, namun ketika bulan Ramadan selesai, kondisinya dia sama aja antara sebelum bertemu dengan Ramadan dengan setelah bulan Ramadan. Dan bukannya mendapatkan pahala dan ampunan dosa, justru dosanya makin bertambah. Na'udzubillahi min zalik. Apa kata Nabi SAW? Amin. Nabi mengaminkan doanya malaikat Jibril. Nah, kita gak mau menjadi orang yang didoakan keburukan oleh dua makhluk Allah yang mulia ini, yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Karena doanya pasti dikabulin sama Allah. Yang doa malaikat Jibril, pemimpin malaikat, dan yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad SAW, pemimpinnya para nabi dan rasul. Maka yuk, di momen persiapan terakhir sebelum bertemu dengan bulan Ramadan ini,
kita gunakan betul-betul untuk latihan ibadah. Yang mulutnya, lisannya, ucapannya mudah untuk menghina, misalnya ngomongin orang, atau mencaci, atau membuli, atau ngomong-ngomong yang kotor, mulai di bulan ini stop. Tidak ada kata yang keluar kecuali yang baik, kalimatun thayyibah, supaya di bulan Ramadan pahala puasa kita nggak rusak gara-gara omongan yang tidak bisa dijaga. Baik ahibati fillah, itu dia pendahuluan di pertemuan kita ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga menambah semangat kita dalam belajar dan juga semangat kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah. Barakallahu fikum.